siang. Selamat siang, Kak. Dengan Mbak siapa? Nama saya Aisyah, Kak. Aisyah. Ya. Dari mana nih, Mbak? Tadi saya habis pulang sekolah sih, langsung ke sini. Oke. Namanya Kakak. Oke, pulang sekolah. Iya. Berapa jam dari? Dari sekolah. Iya. Dari sekolah nggak sampai 1 jam sih, kayaknya 40 menit aja, Kak. Macet tadi? Lumayan sih, Kak, pulang sekolah ya. Iya. Terus panas juga, terus kayak nggak tahu orang-orang juga pada baru pulang sekolah atau mungkin Iya. pulang kerja dan istirahat juga. Iya benar. Jam 2 kan ya, panas-panasnya. Panas nggak jam 2? Panas banget, Kak. Kan? Udah terbang. Oke. Apa di kegiatan di sekolahnya? Kan udah selesai ujian. Iya benar. Ini kelas meeting sih, Kak. Ya di kelas meeting terus ya udah nggak ada pelajaran lain, jadi cuma kelas meeting aja. Terus mungkin ada pertemuan sekali sama wali kelas juga sih, ngomongin terkait nilai kita itu aja. Oke, gimana, aman nilainya? Sejauh ini masih aman sih, Kak, tapi belum semua disampaikan gitu loh, Kak. Jadi kayak bertahap gitu, ada yang pelajaran yang belum disampaikan gitu nilainya. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman sih, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya ke UM jauh-jauh gitu. Sebelumnya udah pernah ngikuti sesi konseling belum? Saya belum pernah sih, Kak, baru pertama kali ini dan ingin mencoba. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Dika Karina. Tadi namanya Aisyah ya? Iya. Oke, aku panggil Aisyah aja ya. Aisyah bisa panggil aku Dika. Di sini kita seumuran nih kayaknya. Kamu umur berapa? Aku umur 17. 17. Oke, aku masih 20. Oh iya, Kak, udah banget. Iya, aku masih muda. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas Negeri Malang. Aku di bimbingan dan konseling. Jadi kita nanti di sini cerita-cerita aja, nggak usah terlalu terpaku sama hal-hal yang negatif atau yang membuat kamu takut. Nanti kamu ceritakan saja apa yang sedang kamu alami gitu ya. Lagi kan masa-masa SMA berat ya. Iya berat banget, Kak, apalagi ya udah mau semester 2 juga ya. Terus habis itu harus lanjutin kemana juga, dan itu Udah kepikiran ya? Iya, harus kepikiran itu. Soalnya teman-teman saya itu kayak orang-orang yang ambis gitu loh, Kak. Jadi mau nggak mau saya juga ikut kepikiran. Oke, karena bawaan teman-teman. Iya benar. Oke, kalau kamu sendiri merasa awalnya biasa aja gitu atau gimana? Iya sih, Kak, aku tuh kayak belum mikir gitu loh, kayak masih lama gitu. Jadi aku nggak terlalu mikir juga, belum terlalu yang mikir banget. Terus orang tua aku juga bebasin apa aja, terserah nanti mau kemana. Tapi aku juga kayaknya aku juga udah punya pilihan sih, jadi nggak terlalu bingung sekarang. Udah nggak bingung juga kalau teman-teman lagi ngomongin gitu. Tapi kadang saya juga agak ragu dengan pilihan saya. Jadi akhir-akhir ini mulai kayak berat gitu menjalannya. Oke. Udah ada pilihan mau di mana nih? Di luar Malang? Kalau saya sih pengennya di luar Malang sih, Kak. Saya mau di Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana tuh? Di UGM. Oke, semoga lolos ya. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Tapi kalau jurusannya belum ini ya, belum kepikiran. Belum kalau jurusannya. Semoga semakin naik ke semester, semakin ada ini ya. Amin. Oke, sebenarnya kan belum pernah mengikuti sesi konseling. Di sini nanti kita akan cerita-cerita kurang lebih selama 35 sampai 45 menit ya. Nanti kalau permasalahannya memang belum terselesaikan, kita lanjut pada sesi konseling berikutnya seperti itu ya. Tapi di sini kalau misalkan memang nanti kamu ada yang mau Aisyah sampaikan, nanti bisa Aisyah sampaikan selama waktu itu udah lebih dari 40 menit. Nanti ketika Aisyah menginginkan cerita lebih lanjut, walaupun waktunya sudah 40 menit, kita bisa lanjutkan ketika Aisyah memang masih membutuhkan waktu itu ya. Jadi bilang saja ketika di akhir ya. Oke, di sini sesi konselingnya saya minta untuk Aisyah terbuka, dan sesi konseling ini kan ada asas-asasnya. Dimana asas itu ada asas kerahasiaan. Aisyah tidak usah takut untuk bercerita, karena di sini hanya saya sebagai konselor dan Aisyah yang akan bercerita nantinya, dan tidak ada yang dengar semalam gitu ya. Selanjutnya ada asas terbukaan. Saya minta untuk Aisyah terbuka dalam cerita yang Aisyah miliki gitu ya.
Oke, sama di sini ada waktunya yang sudah kita tadi sampaikan. Oke, selanjutnya yaitu aku izin untuk mencatat ketika ada hal yang perlu aku catat, nanti aku izin untuk mencatat ya. Tapi jangan khawatir, catatan ini hanya untuk aku pribadi dan tidak aku sebarluaskan ke siapapun itu. Oke, Aisyah duduknya udah sesuai apa dengan yang Aisyah inginkan? Iya, sudah. Mungkin boleh Aisyah ceritakan nih apa yang sudah Aisyah rasakan ketika Aisyah di sekolah, Aisyah di luar sekolah, apa yang sedang Aisyah rasakan, bisa Aisyah ceritakan. Terima kasih ya Kak sebelumnya sudah mau mendengarkan cerita saya juga. Ini sih Kak, kalau saya itu kayak yang belajar tuh tentang pertemanan. Jadi saya itu sebenarnya di sekolah itu punya banyak teman dan banyak teman yang mau berteman dengan saya karena katanya orang-orang tuh saya orangnya fun, terus positive vibe, terus pokoknya mereka tuh senang untuk berteman dengan saya. Dan di lain hal itu saya juga punya sahabat banget yang kayak circle gitulah, ada 7 orang satu kelas itu Kak. Tapi walaupun saya itu banyak disukai oleh orang, terus punya circle juga yang dimana itu kayak ya menjadi rumah yang bisa aku kembali ke situ untuk berteman dan tanya-tanya, pokoknya untuk keseharian yang selalu bersama tuh sebenarnya aku ada. Tapi nggak tahu kenapa aku kayak merasa kesepian aja. Jadi walaupun aku punya banyak teman tuh nggak ada orang yang benar-benar bisa aku percaya gitu loh Kak. Jadi aku kalau ke teman-teman tuh kadang juga masih ragu dan nggak mau cerita sih, cenderung nggak mau cerita sih, karena aku juga orangnya sebenarnya bukan orang yang gampang cerita banget ke orang. Jadi ya aku kayak punya teman banyak tapi ngerasa nggak punya teman gitu loh. Tidak merasa punya teman untuk bercerita seperti itu ya. Oke, sebelumnya dari sesi konseling ini apa yang Aisyah inginkan dari sesi konseling ini? Kalau saya sih pengennya ya saya pengen tahu sebenarnya gimana sih mau aku tuh sebenarnya gitu loh. Kenapa kok aku tuh punya banyak teman tapi aku ngerasanya kayak nggak punya temen. Terus kenapa juga aku tuh orang yang nggak gampang cerita ke orang lain. Padahal kalau cerita itu kan lebih enjoy gitu ya Kak. Terus kalau untuk selanjutnya sih, kalau tujuan nggak ada tujuan yang muluk-muluk sih Kak, kayak ya udah aku pengen dengerin aja di sini dan walaupun nggak ada solusi juga nggak apa-apa, yang penting aku bisa bercerita dan lega gitu. Makanya aku kesini gitu Kak. Jadi kayak kalau nggak punya teman ya aku milihnya kesini untuk biar cerita aku tuh nggak ada yang ngejudge gitu loh Kak. Terus nggak ada yang ngejudge, terus nggak disebarluaskan juga, nggak banyak orang tahu. Apalagi kalau sama kakak kayak gini kan nggak ada yang bakal, kita kan nggak terlalu kenal juga dan nggak setiap hari bareng. Nah itu aku lebih aman, safe gitu loh Kak kalau cerita ke orang yang nggak aku kenal. Berarti lebih merasakan ketika dengan orang lain itu merasa lebih tenang karena tidak ada yang mengenal gitu ya. Iya Kak. Teman sekolah. Iya Kak. Oke. Dari yang Aisyah inginkan tadi, Aisyah ingin didengarkan. Tapi kembali lagi kita untuk dimana pada sesi konseling ini saya ingin Aisyah untuk bisa mengambil jalan keluar yang Aisyah sendiri. Entah Aisyah ingin didengarkan saja atau seperti apa, itu kembali lagi ke Aisyah gitu ya. Oke, bisa Aisyah lanjutkan ceritanya nih, kenapa Aisyah bisa merasakan itu? Apakah sebelumnya juga pernah merasakan hal itu? Iya sih kan tadi saya udah cerita kalau saya itu ini ya Pak, memang orangnya kurang banget untuk bercerita dan juga memang punya pengalaman pada waktu itu ya nggak lama dari ini sih. Saya sebenarnya kayak selalu mencoba untuk bercerita kepada orang lain, tetapi nggak tahu kenapa responnya itu nggak seperti yang saya harapkan. Contohnya gini Kak, saya cerita nih sama teman saya, tapi cenderung mereka itu kayak lebih adu nasib atau enggak gitu ini Kak, nggak menanggapi, kayak nggak fokus gitu loh dengan apa yang aku ceritakan. Nah dari situ tuh aku tuh orangnya jadi malas, aku nggak mau cerita lagi kalau ditanggepinnya kayak gitu. Jadi aku lebih suka dengerin cerita orang daripada aku yang harus cerita, karena
dicuekin, terus ya malah mereka nyeritain masalah mereka gitu loh. Jadi kan aku juga di situ ikut mikir solusi dari masalah mereka, enggak malah aku yang menemukan solusi dari masalah aku gitu loh Kak. Nah aku tuh ngerasanya kayak gitu, tapi kayak gitu tuh wajar nggak sih Kak? Kayak aku tuh kadang kalau sampai rumah itu kalau posisi di sekolah tadi ya diceritain ke teman saya, terus sampai rumah kalau nggak didengerin nih, sampai rumah tuh aku jengkel sendiri dan jadi kayak ih kok aku gini sih punya teman banyak tapi kok mereka nggak mau dengerin aku gitu loh. Oke, saya memahami apa yang Aisyah rasakan dia. Oke, benar. Saya memahami karena pada masa remaja, masa-masa dewasa awal gitu ya, sangat mereka ingin didengarkan ceritanya gitu. Nah, Aisyah juga merasa ingin didengarkan ceritanya gitu. Namun ketika Aisyah di rumah gitu, apakah Aisyah terjadi juga hal seperti itu, atau malah kalau didengar di rumah tuh malah aku didengarkan, tapi ketika aku tuh pengennya cerita di sekolah, tapi emang yang ketika di sekolah tuh nggak ada yang mau mendengarkan gitu. Kalau di rumah ya Kak ya, sebenarnya aku tuh bukan orang yang kayak mengambil masalah kayak hal-hal kecil gitu Kak. Sebenarnya enggak, aku tuh enteng aja sama semua hal yang ada di hidup aku. Ya udah kayak ya udah itu takdir, ya udah itu emang harusnya terjadi, gimana lagi udah terjadi gimana lagi. Sebenarnya kayak gitu ya Kak. Dan makanya dari situ tuh aku jadi orang yang nggak punya cerita. Seakan-akan aku tuh nggak punya cerita, padahal di balik hal itu tuh ternyata kalau aku pendam terus tuh berat. Dan itu kalau di dalam keluarga itu karena aku nggak pernah cerita juga dan kayak iya sih jarang cerita juga, itu menurut aku di rumah juga kayak nggak ditanggepin juga sih Kak, kayak ditanggepinnya bercanda sama seperti aku nanggepin masalah-masalahku. Jadi kalau sebenarnya kan aku punya masalah nih, terus aku pertama-tama tuh masalah itu aku nganggapnya biarin gitu, tapi semakin lama aku tumpuk kan semakin berat ya. Nah aku ceritain ke orang tua, nah orang tua tuh menanggapinya kayak gitu juga, Allah itu memang kayak gitu hidup kayak gitu, masa nggak ada masalah hidup. Nah kayak gitu Kak tanggapannya. Jadi aku kadang tuh kalau mau cerita tuh jadi malu gitu loh kalau di rumah tuh aku, karena juga aku nggak terlalu dekat sih sama bapak atau ibu aku, jadi aku nggak terlalu yang secerita itu gitu loh Kak. Lebih ke malu juga sih, kayak malu kalau punya masalah gitu. Oke, kita kembali lagi ya ke awal ketika kamu kan tadi punya teman satu. Iya. Tapi kamu merasa kayak nggak main teman. Terus ketika kamu cerita nih, kamu datang ke dia, apakah dia menerima dengan baik, dia mendengarkan? Yang teman satu ini ya Kak. Iya. Kalau teman satu ini tuh lebih ke belum cerita tapi udah ngerti satu sama lain. Kayak energinya tuh udah pas gitu loh Kak. Jadi kalau aku ngerasa sebel sama orang atau pokoknya hal-hal yang mengganggu di hati aku, dia tuh udah paham. Jadi lebih ke kita tuh menertawakan semua hal di dunia ini yang walaupun itu sebuah masalah, tapi kayak dengan itu aja kayak gitu aja tuh aku udah seneng Kak. Jadi kalau punya teman aku satu ini tuh memang benar-benar paham gitu loh, dan klop gitu energinya. Jadi nggak perlu aku cerita dia udah paham, dan cukup dengan hal itu, nggak perlu aku cerita itu tuh aku udah senang. Jadi aku temukan sahabat banget di satu orang ini Kak gitu. Tapi nggak terus menerus kayak gitu loh Kak. Dia juga kadang nggak peduli juga sama aku, ya nggak sama aku sih, ya sama cerita yang aku ceritakan. Kayak kadang dia juga menyepelekan gitu loh Kak, karena kita udah sering menertawakan segala hal, jadi kayak Allah masalah kayak gini aja gitu loh Kak. Kadang ya, tapi malah menurutku lebih sakit hati kalau dia yang nyuekin aku kayak gitu Kak. Tapi lebih banyak sisi baiknya sih dari dia daripada sisi buruknya. Oke, kan di situ tadi Aisyah menceritakan bahwa di sini udah klop, udah pertemanannya tuh kayak udah bener-bener yang temen banget gitu ya. Nah itu satu kelas
kelas atau beda kelas sehingga bisa klop gitu? Satu kelas Kak, alhamdulillah satu kelas. Aku juga ini rumahnya tetangga, nggak tetangga sih, kayak ya dekat aja. Jadi kita sering berangkat bareng. Terus kalau makan bareng, otomatis kan kita berdua terus nih. Jadi ya dari situ kita tapi dulu tuh aku nggak dekat sama sekali loh Kak sama dia. Bahkan aku nggak kenal sama dia. Cuman kayak di kelas, kan aku sekarang kelas 11 ya Kak ya. Nah itu aku tuh baru kenal itu di kelas 10 akhir banget mau ke kelas 11. Jadi belum lama ini dekatnya. Sebelumnya kamu turunnya sama yang lain gitu? Ya, sama yang lain ya udah yang sama. Sebenarnya dia tuh satu circle sama aku dari dulu, tapi aku nggak dekat sama dia. Jadi itu dulu tuh aku di satu circle tuh nggak ada banget sama sekali gitu loh Kak. Tapi sekarang ya ada dia itu. Oke, baik. Coba kita ini ya lihat lagi cerita kamu yang dari pertemanan kamu. Apakah ini mempengaruhi kebiasaan kamu sehingga misalkan kalau kamu ketika kamu pulang tadi kamu mengatakan bahwa aku tuh jadi malas sendiri, itu ada nggak sih yang kamu rasakan ketika kamu udah pulang gitu? Iya Kak, iya itu tadi aku jadi jengkel gitu loh, kayak di hati itu masih nakal karena tadi kan aku mau cerita niatnya, tapi kok malah nggak didengerin. Nah itu tuh kayak mandek, kayak berhenti di sini gitu loh Kak, jadi sakit gitu loh hatiku. Kayak kok aku diginiin sih, aku nggak mau diginiin gitu loh, kenapa mereka nggak mau dengerin aku ya. Aku kadang sebel sendiri sih, tapi lama kelamaan kalau digituin terus tuh aku jadi kayak hopeless, kayak gimana ya, ya udahlah kalau orang-orang nggak mau temenan sama aku ya udah gitu. Terus aku jadi nggak mau cerita itu tadi akhir-akhirnya, jadi orang yang kayak dia memendam dan nanggepin orang terus, tapi aku nggak pernah mau bercerita. Oke, hal ini nih kira-kira terjadinya terakhir itu kapan? Terakhir terjadinya bahkan ini ya, yang berarti yang nggak ditanggapin ya, yang mulai aku berani bercerita. Terus aku sebel tadi di rumah gitu. Itu sebelum ujian sih Kak, itu terakhir kali. Jadi tanggal ini kan sekarang tanggal 23. Nah berarti ya itu seminggu yang lalu, tanggal 16-an ya Pak. Iya 16-an itu saya terakhir kali, dan ya jengkel banget di rumah. Jadi kalau saya jengkel tuh jadi gak mood gitu loh ngerjain kerjaan rumah. Kalau disuruh ibu ngapain nyapu atau cuci piring, aku jadi malas dan jadi kesal juga ngerjainnya. Bahkan kemarin aku mencahin diri ya Allah, karena nggak gitu. Iya nggak fokus, bukan ke aku banting ya Kak, tapi nggak nggak sengaja fokus. gitu. Iya nggak sengaja, kayak nggak fokus aja, nggak tahu kenapa kepikiran tuh Kak. Oke, kepikiran tadi kan seminggu lalu juga sekolah ya, ujian. Itu apa berantem atau gimana, atau dia tuh mereka tuh masih cerita terus sehingga kamu di rumah tuh nggak fokus yang kayak gitu? Iya Kak, jadi pada saat itu tuh kita memang pas mau ujian itu tuh kayak kumpul gitu loh Kak. Ya udah kumpulnya anak cewek lah, cerita gitu. Ya mereka itu cerita terus, tapi pada saat aku cerita mereka nggak nanggepin. Padahal pas mereka cerita aku nanggepin terus semua Kak. Bahkan aku ngasih solusi juga. Dan banyak solusi dari aku yang memang works gitu Kak. Tapi nggak tahu kenapa mereka belum mau dengerin aku. Oke, berarti mereka nggak memakai apa yang kamu sampaikan gitu? Iya, jadi mereka kayak ya udah abaikan aja. Karena mereka udah ini juga gak sih Kak? Kayak ini loh, alah dia paling cuma pengen cerita aja. Kayak di mata orang-orang tuh hidupku baik-baik aja. Jadi mereka tuh nggak mau nanggepin permasalahan aku. Kayaknya masalahnya juga nggak serius gitu kali ya mikirnya orang-orang. Karena aku ya nggak pernah, ya kayak orang yang nggak pernah mikirin masalah. Tapi sebenarnya berat juga sama kalau masalah nggak ada yang dengerin, yang masalah tapi nggak ada yang dengerin. Iya betul banget. Saya memahami apa yang Aisyah rasakan ya. Nah nanti setelah ini Aisyah bisa ceritakan kepada saya atau ada teman-teman konselor saya yang lainnya, nanti Aisyah bisa
memang ketika Aisyah ingin bercerita bisa menyampaikan ceritanya. Ketika memang mau bercerita banget dan didengarkan itu Aisyah bisa langsung tuh hubungin saya atau hubungin saya gitu ya. Iya Kak. Ya biar nggak merasa sendiri gitu. Nah kita lihat ketika kita lihat lagi masalahnya yang Aisyah alami, apa yang sudah Aisyah lakukan dari masalah Aisyah tersebut? Kalau aku sih sebenarnya aku selalu survive sih Kak. Kayak kalau pada suatu saat kayak aku udah cerita terus nggak didengerin, ya udah aku sebel sendiri dan nggak melampiaskan itu kerjaan aku tadi ya. Tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu aku mencoba untuk hal yang sama gitu loh Kak. Aku sebenarnya kayak ya nggak mau mendam terus-menerus, tapi gimana lagi kalau nggak ada yang dengerin kan. Dan aku tuh sebenarnya bukan orang yang kayak mudah menyerah gitu, dan nggak mau jadi orang yang mendem apa masalahku sendiri gitu loh. Aku takut juga kan sekarang banyak isu-isu kesehatan mental juga ya. Nah aku takut juga, jadi tuh aku tuh berusaha untuk nggak mendem itu dan memberanikan diri untuk ngobrol sama orang lain. Tapi ya itu karena nggak ditanggapin juga, aku malah capek sendiri, cerita doang nggak ditanggapin, capek kan. Dan itu udah berulang-ulang kali, makanya sebagai usaha aku juga datang ke sini juga Kak gitu. Oke, baik. Kalau kita umpamakan ya dari permasalahannya Aisyah tadi kan memiliki permasalahan pertemanan ya, yang temannya itu selalu ingin didengarkan ceritanya, tapi Aisyah itu tidak diberikan kesempatan untuk bercerita gitu. Nah, ketika kita lihat permasalahan ini, kira-kira siapa yang mau apa yang mau Aisyah namakan permasalahan ini? Nama orang ya Kak? Bebas mau nama orang, nama benda, nama apa aja? Laut deh. Laut. Ya. Kenapa tuh laut? Karena ya luas aja Kak, dan kayak tenang gitu. Dan tapi tenangnya itu sebenarnya membahayakan juga. Nggak hanya tenang aja, tapi dia kan juga dalam dan gelap. Nah itu aku namanya laut. Karena dari permasalahan ini semuanya Aisyah namakan laut ya. Oke, coba kita lihat. Aku punya satu teknik di mana seperti ini. Misalkan kamu bayangkan di sini ada sebuah TV besar, dan di situ tuh di dalam TV besar ini berisi film yang pemerannya itu ada laut tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika laut itu menjadi pemeran utamanya? Oke Kak, kalau apa yang aku mau sampaikan Kak atau ya, apa yang akan kamu sampaikan kepada laut, terus apa yang akan kamu lakukan kepada laut gitu? Kalau soalnya laut ya Kak, aku ngomongnya. Kenapa sih kayak semua orang nggak mau dengerin aku gitu? Padahal aku tuh pengen tahu didengerin sama kayak kalian yang pada saat bercerita itu tuh aku dengerin loh. Kenapa kok kalian tuh nggak mau dengerin aku? Bahkan sekedar nanggepin aja itu aku udah seneng banget. Sekedar laut mengerti itu aku udah seneng banget loh. Tapi kenapa si laut ini tuh nggak mau mengerti aku? Kenapa kamu tuh kenapa? Bisa nggak sekali-kali tuh ngertiin orang? Kamu kan sudah sering di ngertiin nih sama orang, tapi kenapa kamu nggak pernah ngertiin orang lain seperti aku kayak gini? Memang sih aku orangnya bukan orang yang punya masalah yang besar dan memang harus ada solusi, dan kayak orang yang ya mungkin aku bukan orang yang kayak kalau nggak cerita aku bakal stres. Tapi kan kalau lama-lamaan aku pendem terus kayak gitu kan aku bakal sakit sendiri tahu laut. Jadi ngertiin aku dong, sekali-kali aja kamu sengaja nanggepin aja deh, jawab apa yang udah aku ceritain gitu aja aku udah seneng banget. Itu aja sih aku pengenin laut. Ketika kamu dan laut menjadi pemeran, apa yang akan kamu lakukan di laut? Karena aku nggak pendendam ya laut, jadi aku tetap temenan sih sama laut. Karena aku juga suka mendengarkan orang lain, karena itu juga kayaknya sifatku juga ya, suka mendengarkan orang lain dan
kalau mendengarkan orang lain dan orang lain tuh percaya sama aku tuh bikin aku happy. Jadi nggak apa-apa deh, aku tetap temenan sama laut, tapi aku pengen laut mengganti sifat-sifat yang memang jelek dan kayak nggak mau ngertiin aku aja gitu sih laut. Tapi aku tetap mau temenan kok sama kamu. Oke, understand. Berarti Aisyah menginginkan tetap berteman dengan laut tadi, dengan laut merubah apa yang bisa yang Aisyah inginkan gitu ya, sesuai dengan kalau kamu bercerita aku akan dengarkan, tapi Iya. kalau aku bercerita kamu dengarkan, tanggapi seperti itu ya. Iya kan. Oke, kita kembali ke tujuan awal yang Iya. tadi kamu sampaikan. Iya. Bahwa kamu pengen sebenarnya keluar dari masalah ini gitu kan. Tapi sejauh ini kamu kan belum ada ngomong gitu ke teman-teman kamu. Kira-kira dari tujuan awal kamu ingin keluar dari masalah ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Iya sih kak, sebenarnya yang kak bilang tadi kan aku nggak pernah ngomong juga ke teman-teman aku kalau aku tuh sebenarnya pengennya kayak gimana. Mereka tuh ngertinya aku ya udah happy happy aja dan nggak terbebani berteman sama mereka gitu kak. Kayaknya emang bener deh aku harus ngomong deh sama mereka. Nah kalau sekarang sih memang tujuannya belum tercapai sih, tapi nanti aku kayaknya kalau terus-terusan diginiin juga mereka juga nggak bakal paham kalau aku nggak menunjukkan apa keinginan yang aku mau gitu kak. Mungkin setelah ini aku mau ngomong deh sama mereka kayak kalau aku cerita gitu mungkin kalau mereka nggak mau nanggep ini, terus aku bilang bisa nggak sih dengerin aku dulu, aku cuma mau didengerin, gantian dong, tadi kan kamu udah dengerin aku, kayak gitu boleh nggak sih kak? Oke, kalau sebenarnya dari apa yang kamu inginkan itu bisa kamu coba terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke temannya itu, kita lihat apakah dia itu memang bisa menerima tanggapan atau saran dari orang lain gitu. Iya. Tapi sebelumnya kamu memang belum pernah mencoba atau ke satu orang itu kamu udah pernah mencoba juga atau gimana? Nggak pernah sih kak, karena aku juga takut juga sih kalau ngomong kayak gitu, takut kayak dikira kayak kok gitu sih kamu, kayak seolah aku kayak nggak mau dengerin mereka juga nggak sih kalau aku kalau mereka cerita terus aku tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Biasanya kan kalau aku cerita terus mereka nanggepin dengan masalahnya mereka sendiri kan. Nah kalau aku tiba-tiba menyela dan bilang kalau bisa nggak sih dengerin aku, itu seolah-olah kayak aku nggak mau dengerin mereka gitu loh kak. Jadi aku lebih ke takut aja sih, tapi kayaknya itu bakal berguna, maksudnya bisa gitu loh kak untuk mengubah sifat-sifat mereka, karena kalau aku diem aja nggak bakal berubah juga sih. Oke, jadi kamu menginginkan pertemanan ini kembali terus dengan baik terus bisa saling mendengarkan gitu ya? Iya kak. Oke, berarti kira-kira yang tadi kamu sampaikan, apakah itu akan kamu lakukan? Iya kak, saya akan lakukan. Jadi kayak ya seperti yang aku bilang tadi, kalau aku mau nyoba hal itu, biar aku tuh nggak terus-terusan diem dan kayak tertindas kayak gini terus, dan bakal membuat masalahku terpendam terus dan kayak diceritakan ke orang lain gitu. Karena menurut aku kayak cerita ke orang lain tuh kayak enteng gitu jadinya. Oke, dari apa yang kamu sampaikan, aku punya tugas rumah nih buat Aisyah. Nanti dimana Aisyah bisa mencatat, nanti aku berikan formatnya. Oh, iya. Aku jelaskan dulu ya. Di sini aku ada di sini nanti kamu tuliskan nama kamu di sini Aisyah, dan di sini namanya Laut. Oh iya. Yang kamu tadi tidak dikatakan juga Iya. yang sudah kamu sampaikan tadi. Nah, ketika kamu melakukan sesuatu, misalkan kamu bilang ke Laut bahwa Laut itu mau mendengarkan ceritaku. Berarti yang di sini yang menang siapa? Aku. Iya, kamu. Berarti yang dapat poinnya berarti kamu. Oh gitu. Jadi kayak ketika kamu berani berbicara kepada Laut apa yang ingin kamu sampaikan, nah itu kamu yang menang. Tapi ketika Laut yang tidak mau mendengarkan kamu cerita, itu Laut yang menang. Jadi kamu nanti aku minta sampai 10, siapa poin terbanyak dalam waktu
10 hari nih. Iya, iya. Nah, ke depannya kan kamu habis ini liburan ya. Iya, iya. Nah, kita lihat nanti dalam liburan itu apakah memang ada pertemuan atau gimana gitu. Nanti kita sesuaikan dengan 10 hari itu ketika memang kamu tidak bertemu dengan si teman-teman kamu ini, nanti kamu bisa kabarin aku. Oke. Nanti kita bisa atur ulang kapan mulai bertemunya gitu ya. Oke. Oke, Kak. Dari semua yang sudah kamu ceritakan, aku mau nih kamu simpulin apa sih yang sudah kamu ceritakan, terus apa sih kedepannya yang akan kamu lakukan, dan dari tujuan kamu tadi apa yang akan kamu lakukan ke depan? Oke, Kak. Sebelumnya terima kasih juga ya Kak, karena udah dengerin aku panjang lebar dari tadi yang permasalahannya kayak ya pertemanan aku yang aku tuh nggak didengerin sama orang lain, padahal aku tuh orangnya easy going banget, semua orang mau temenan sama aku. Jadi tapi di sela-sela itu tuh ternyata aku kayak merasa kesepian gitu. Aku memang baru ngomong kayak gitu tuh di sini karena aku sebenarnya kayak nggak berani gitu loh, takut dikira alay dan aku malu gitu Kak. Tapi di sini tadi aku udah bercerita dan lega banget, seperti tujuan aku tadi di awal, kalau aku di sini tuh pengen didengarkan, dan aku terbukti banget di sini tuh kayak didengarkan banget. Belum kakaknya tuh juga sangat mengerti gitu loh, kayak paham dengan masalah yang sedang saya hadapi gitu Kak. Jadi aku merasa lega banget, dan untuk tujuan kedepannya ya tadi Kak, saya mau mulai untuk coba ngomong ke teman-teman. Kalau aku diem aja juga mungkin mereka nggak paham dengan apa yang aku mau, dengan apa yang mungkin aku rasakan, atau sebenarnya kelihatan sih Kak harusnya dari wajah aku, tapi mungkin mereka nggak paham ya, dan nggak peka juga karena nggak semua orang juga paham dengan hal kayak gitu ya. Terus ya sudah, aku mau coba untuk ngomong biar mereka juga ngerti dan berani untuk menceritakan hal-hal yang memang aku hadapi sekarang ini, nggak memendam terus gitu Kak. Jadi mulai sekarang aku mau berani aja jadi orang yang percaya diri. Oke, nanti aku lihat ya perkembangannya seperti apa. Aku akan pantau terus tuh apa yang kamu alami di sekolah, di lingkungan sekitar gitu. Apa yang udah kamu lakukan dari apa yang sudah kamu bicarakan sekarang. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Yeah. Gitu. Oke, gimana perasaan kamu setelah kamu bercerita? Apakah kamu merasa lega? Iya sih Kak, lega banget dan senang juga karena nggak pernah didengerin ini juga sebelumnya. Jadi aku ngerasa senang aja dan kayak punya teman baru gitu Kak. Aku kayaknya mungkin setelah ini pengen sering-sering ketemu sih sama Kakak kalau memang ada yang ingin diceritakan atau masalah-masalah kecil gitu. Dan sejauh ini aku kayak merasa lega dan happy dengan adanya sesi konseling kali ini Kak. Oke, nantinya kalau ada memang mau cerita, kita bisa ceritakan, nanti kita atur jadwalnya lagi ya. Iya Kak. Oke, saya mengapresiasi Aisyah sudah datang di siang hari yang sangat panas ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pulang sekolah capek-capek ke sini untuk melakukan sesi konseling ini ya. Aku sangat berterima kasih pada Aisyah. Oke, kira-kira Aisyah ada yang masih mau disampaikan? Kalau sekarang sih kayaknya udah sih Kak, karena udah semua aku ceritain sih ke Kakak, jadi udah sih Kak, udah nggak ada lagi. Oke, berarti nanti kita lihat homeworknya apa yang sudah Aisyah lakukan dan apa yang sudah Aisyah kerjakan, nanti kita pantau lewat WhatsApp ya. Iya Kak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah sih Kak, nggak ada. Oke, terima kasih ya Aisyah sudah meluangkan waktunya. Iya